Istri itu sama sekali tidak menyangka. Suaminya yang selalu menghindar ketika putrinya meminta untuk dibelikan piano. Ternyata tanpa ragu membeli sebuah piano senilai jutaan untuk putri dari wanita licik. Setelah pulang ke rumah, dia membuka buku keluarga dan mencari informasi tentang kampung halaman suaminya di internet. Ternyata, yang dia temukan adalah sebuah kawasan villa mewah yang sangat berharga. Pada saat itu, istri itu baru menyadari bahwa suaminya yang selama ini dia kira seorang pria miskin, ternyata adalah pewaris keluarga kaya dengan kekayaan miliaran. Ternyata, 6 tahun yang lalu, pria itu menyembunyikan identitasnya dan melamarnya. Setelah menikah, selama ini dia mempertahankan citra sebagai pria miskin di hadapan istrinya. Setiap kali putrinya mengatakan ingin bermain piano untuknya, suaminya selalu berpura-pura miskin dan mengabaikannya. Untuk memenuhi keinginan anaknya, istri itu terpaksa membawa putrinya ke alun-alun setiap hari untuk tampil dan mengumpulkan uang. Akhirnya, seminggu sebelum ulang tahun putrinya, istri itu mengumpulkan uang untuk membeli piano. Setelah menutup lapaknya, dia membawa putrinya ke toko piano. Namun dia tidak menyangka, melihat suaminya dan wanita licik beserta putrinya di sana. Dan tanpa ragu, suaminya membeli piano impor termahal di toko untuk mereka. Melihat gadis kecil di ruangan itu mengenakan gaun prinses yang indah, sementara putrinya mengenakan pakaian kasar. Istri itu merasa hatinya begitu kecewa dan hancur. Setelah kembali ke rumah, dia membuka informasi tentang tempat asal suaminya sebelum dia mengubah alamatnya. Dan dia baru tahu identitas asli suaminya. Kemudian dia menelepon pengacara untuk menyiapkan surat perceraian. Pada sore harinya, suaminya pulang ke rumah. Putrinya langsung berlari ke arahnya dan bertanya kapan dia akan membelikan piano untuknya. Melihat ini, suaminya seperti biasa hanya memberikan jawaban sambil lalu. Namun kali ini putrinya tidak mau menyerah, meminta dia untuk memberikan waktu yang lebih jelas. Suaminya langsung berpikir bahwa istrinya yang mengajarkan putrinya untuk berbicara begitu. Padahal ini hanya ujian yang diberikan oleh sang istri. 1 minggu berlalu. Hari itu suami bangun tidur dengan tanpa rasa malu. Dia meminta istrinya untuk membuatkan air gula merah dengan alasan dia akan membawanya keluar. Setelah mendengar ini, istri itu langsung berpikir bahwa suaminya ingin membawanya untuk wanita licik itu. Mengingat dulu ketika dia sakit haid, suaminya tidak peduli sama sekali. Kini, perbandingan itu membuatnya merasa lucu. Istri itu tak bisa menahan diri dan bertanya, di mana piano yang dijanjikan untuk putrinya? Suaminya dengan tidak sabar membentaknya, mengatakan dia seperti orang yang menagih hutang. Melihat ini, istri itu merasa tak ada lagi yang perlu ditunggu. Langsung mengajukan perceraian kepada suaminya. Kemudian dia membawa putrinya pergi. Setelah keluar, putrinya dengan air mata berkata, agar dia memberikan suaminya satu kesempatan lagi. Jika pada hari ulang tahun putrinya dia masih lupa, barulah mereka akan benar-benar berpisah. Untuk putrinya, istri itu setuju memberikan suami kesempatan terakhir. Keesokan harinya, dia dan putrinya menjual barang di taman. Namun tiba-tiba wanita licik datang ke sana. Melihat dia ingin membeli es krim, suaminya langsung menghentikannya dan mengingatkan bahwa dia tidak boleh makan makanan dingin. Ketika suaminya melihat ke belakang, dia baru sadar bahwa penjualnya adalah istrinya. Suami yang hendak berbicara, namun wanita licik berpura-pura sakit perut. Suami melihat itu dan langsung menggendong wanita itu pergi. Melihat ekspresi wanita licik yang puas, istri itu baru sadar. Ternyata wanita itu sudah tahu siapa dirinya. Pada malam hari, melihat suaminya dengan penuh perhatian mengajari putrinya membaca, istri itu merasa sangat lucu. Dia berencana untuk mengungkapkan kebohongannya di depan anak. Namun tiba-tiba putrinya mengundang ayahnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya minggu depan. Melihat suaminya setuju, istri itu menahan amarahnya. Hari ulang tahun putrinya akhirnya tiba. Pada hari itu, putrinya dengan uang hasil pertunjukan yang didapatkan selama bertahun-tahun, membeli gaun baru dan mengenakan mahkota plastik yang sudah lama dia